Sejak pandemi COVID-19 merebak pada awal tahun 2020 lalu, terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam hidup manusia. Kita pernah begitu dibatasi untuk bertemu dengan orang lain dan mengikuti sejumlah protokol kesehatan yang sebelumnya mungkin jarang sekali kita lakukan. Perubahan juga terjadi pada gaya konsumsi masyarakat, yang semulanya kegiatan transaksi dilakukan secara tatap muka dan langsung. Setelah pandemi merebak, seakan terjadi percepatan transformasi digital dan kegiatan transaksi secara online menjadi lebih banyak dilakukan. Perubahan tersebut mengakibatkan aturan main menjadi lebih variatif. Dampaknya, kita tidak lagi bisa menggunakan metode lama sebagai satu-satunya cara pemasaran untuk bisnis agar tetap tumbuh dan memberikan nilai. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menghadapi dan mengembangkan pemasaran untuk bisnis setelah masa pandemi ini? Sebuah artikel di Harvard Business Review mengulas beberapa poin terkait hal ini. Yuk, kali ini kita akan bahas satu persatu. Mengetahui konsumen versus mengetahui segmen konsumen. Pandemi COVID-19 menghadirkan krisis yang mendorong sebuah perubahan, yaitu brand harus mampu berkomunikasi dalam skala yang sangat lokal dan presisi, menargetkan konsumen secara spesifik berdasarkan keadaan yang relevan dengan mereka. The EY Future Consumer Index yang menjalankan riset terhadap 14.500 orang di 20 negara memberikan insight sebagai berikut. Sebanyak 32% konsumen menomorsatukan daya beli mereka ketika memilih sebuah produk atau merek. Mereka cenderung untuk mengedepankan fungsi sebuah produk dibandingkan dengan brand yang mengeluarkan produk tersebut. Kemudian, sebanyak 25% konsumen menomorsatukan kesehatan. Ini artinya konsumen cenderung memilih produk yang aman dan minim resiko ketika melakukan pembelian. Misalnya, produk tersebut dapat dibeli secara online sehingga minim tatap muka secara langsung. Sebanyak 16% konsumen berusaha meminimalisir dampak sebuah produk pada lingkungan dan membeli produk dari brand yang mendukung kepercayaan mereka tersebut. Kemudian, sebanyak 15% konsumen memilih membeli dari sebuah bisnis atau kelompok yang mereka percaya karena jujur dan transparan. Terakhir, sebanyak 12% konsumen memilih membeli sebuah produk karena ingin pengalaman yang ditawarkan. Melakukan segmentasi dapat memberikan masukan baru yang lebih dalam untuk kegiatan marketing yang akan dilakukan. Misalnya, kamu ingin memasarkan produk kecantikan, maka yang harus dilakukan adalah menemukan segmen pasar kita secara lebih dalam. Tidak hanya menargetkan wanita dewasa, namun dengan proses segmentasi, kita akan mengetahui bahwa produk kita lebih cocok untuk wanita dewasa yang peduli terhadap lingkungan. Sehingga masukan tersebut akan berdampak pada kemasan produk yang terbuat dari bahan ramah lingkungan misalnya. Bersaing dengan kompetitor versus bersaing dengan pengalaman konsumen. Jika dahulu pemasar bersaing dengan kompetitornya ketika memasarkan sebuah produk, kini setelah pandemi pemasar bersaing dengan konsumennya sendiri. Konsumen kini dapat melakukan banyak hal, terutama setelah transformasi digital terjadi. Misalnya lebih leluasa untuk memberikan rating buruk ketika pelayanan atau produk kurang baik. Ekspektasi konsumen generasi Z sudah naik sebelum COVID-19, sejalan dengan perkembangan teknologi yang telah ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Namun semenjak pandemi merebak, transformasi digital seakan mengalami percepatan dalam semalam dan mengakibatkan ekspektasi konsumen terhadap pengalaman bertransaksi secara digital melonjak tinggi. Konsumen menginginkan pengalaman bertransaksi yang lancar dan aman. Untuk itu, pemasar harus menerapkan beberapa strategi untuk memastikan pengalaman pengguna sejalan dengan ekspektasi mereka. Misalnya dengan memangkas rute pembelian yang dirasa terlalu kompleks, atau memberikan berbagai metode pembayaran atau pengiriman untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Produk yang bagus versus nilai produk yang bagus. Jika sebelum pandemi konsumen menilai produk dari kualitas yang kelihatan secara langsung, kini konsumen memasukkan beberapa pertimbangan lain ke dalam fase pengambilan keputusan sebelum membeli sebuah produk. Pandemi merubah kesetiaan konsumen secara ekstrim. EY Future Consumer Index bahkan mencatat bahwa 61% konsumen cenderung memilih produk tanpa merek dibandingkan produk yang telah memiliki merek. Berkembangnya kesadaran konsumen terhadap nilai produk dan aktivitas apa saja yang telah dilakukan sebuah brand selama masa pandemi seakan memaksa brand harus fokus terhadap nilai-nilai plus yang mereka berikan di luar produk yang ditawarkan. Sebagai perbandingan, dalam riset yang dilakukan EY menunjukkan bahwa meskipun konsumen mempertimbangkan kualitas dan harga produk, namun faktor lain seperti kepedulian terhadap lingkungan atau gerakan sosial yang pernah dilakukan juga menjadi pertimbangan lain ketika memilih sebuah produk.
Dengan transformasi digital yang telah terjadi, konsumen menjadi memiliki banyak ekspektasi yang ingin dipenuhi. Terlebih, dengan mudahnya arus informasi sampai ke tangan konsumen, membuat persaingan antar brand atau produk menjadi lebih ketat. Imbasnya, kesetiaan konsumen terhadap sebuah produk kini menjadi lebih mudah dibalikkan. Konsumen dapat lebih mudah beralih ke kompetitor ketika sebuah brand tidak mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Nah, sebagai pemasar, kamu dapat mengikuti 3 hal yang telah Budi sampaikan tadi. Dengan melakukan segmentasi agar mengenal lebih dalam konsumen, kemudian memangkas hal yang tidak penting dalam proses transaksi atau pembelian, dan yang terakhir berfokus pada nilai produk atau brand. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya.